Gak apa-apa ya, langsung aja ya. Oh, huh? Ini udah ya, udah live ya? Oh, oke, baru. Udah di live. Selamat pagi, guys. Ya ampun, awal aja udah kocak banget. Hai, guys. Ini dia Isyana, Dani, dan Nata. Ya, dia bilang nggak bilang-bilang gue mau live. Ternyata asik, oh udah pada senang. Pada nunggu lama kan, kasihan deh. Maaf ya guys ya, 30 menit nggak apa-apa lah. Nanti kita kasih tambahan waktu lagi. Tapi tadinya sih sebenarnya skenarionya Isyan nanti dulu munculnya gitu kan. Tapi karena 30 menit, jadi akhirnya dikasih hadiah deh. Muncul langsung di awal. Yeay, oke. Senang banget hari ini karena kita berkumpul di sini walaupun secara online, dan khususnya Isyana terima kasih waktunya datang langsung lo ke head office. Akhirnya maaf ya nih Nanta ya, ini Nanta kayaknya itu ya agak delay. Oh iya, oh iya kayaknya mungkin. Mestinya kebalik ya Kak, mestinya syuting di Bali. Lancar Kak, testing. Nah, ya sekarang lancar. Tadi sempat agak freeze gitu. Tadi sempat freeze. Ya, hari ini yang teman-teman tahu kita punya kayak special training yang berseri gitu kan, dan ada lima pertemuan gitu. Hari pertama ini senang banget karena menghadirkan Isyana, the one brand ambassador Oriflame Indonesia. Siapa yang nggak kenal Isyan gitu kan? Sampai Swedia pun juga pada tahu gitu loh, Isyana Saraswati gitu. Amin. Nah teman-teman, sebenarnya kenapa sih kita ada program Rayakan di Rumah? Aku hanya mau kasih tahu aja dulu di awal, dan biar Isyan juga mungkin dia bisa menutup untuk welcome program, 8 welcome programnya gitu, atau bahkan lebih gitu. Ya kan ya. Jadi tujuannya ini adalah pastinya ingin membantu meningkatkan bisnis teman-teman semuanya, dan bisa merayakan momen spesial yang sebenarnya kita sendiri masih hanya bisa dilakukan di rumah saja gitu kan. Makanya Oriflame punya program sponsor dengan mengumpulkan, dengan mekanismenya ngumpulin pokoknya WP1 dengan hadiah yang diberikan bisa dipilih sama kamu sendiri gitu kan, tapi ini tergantung dari pencapaian WP1 kalian ya. Barang-barang ini pokoknya bisa digunakan untuk perayaan momen spesial di rumah, dan pastinya akan semakin seru lah walaupun di rumah, tapi tetap dengan barang-barang baru gratisan dari Oriflame. Siapa yang nggak mau? Kamu mau? Mau. Kamu mau yang banyak? Mau banyak. Oke, Isyan mau yang banyak ya. Berarti nggak hanya Isyan yang mau banyak, tapi pasti teman-teman semuanya juga pada mau ya. Oke, nah ini dia Isyan lagi kesibukannya apa nih sebelum aku mulai? Aku lagi sibuk, alhamdulillah masih bermusik, dan banyak proyek-proyek yang baru juga kemarin dan akan datang. Jadi doakan saja semuanya lancar. Jadi walaupun pandemi kita semua dalam cobaan yang dahsyat ya bisa dibilang, tapi harus tetap semangat. Ya ampun, kebayang gak sih, keren banget ya Isyan ya, walaupun dalam kondisi pandemi ini tapi kesibukannya tetap gitu loh ya, apalagi khususnya untuk mendukung selalu musik Indonesia. Ya, amin. Karena aku selalu pegang prinsip yang diturunkan dari ayah kakung aku ke bapak ke anak-anaknya, katanya gini, kamu boleh kehilangan segalanya tapi jangan pernah kehilangan semangat. Waduh, tanamkan di dalam diri. Kece banget itu ya guys. Dengerin tuh guys, suara kakak Novi menggema, suara aku menggema, suara Isyan nggak menggema, padahal kami bersebelahan. Semangat semuanya ya. Pokoknya tetap semangat dalam kondisi apapun, dan aku setuju banget ya. Kita nggak boleh galau, kita nggak boleh baperan, pokoknya tunjukkan tetap dengan rasa passion kita bahwa kita bisa bertumbuh, apalagi khususnya buat member Oriflame. Yes. Ya. Nih anak-anak, waduh, ini kemarin mereka sudah menjadi presiden ya. Iya, selamat ya. Tadi aku baru diceritain. Thank you. Mewakili Indonesia jadi presiden director. Ceritain dong nih sama Nanta dong, kesibukannya lagi apa?
Di rumah aja. Di rumah aja Kak, ngurus anak, ngurus bisnis, udah itu aja. Nanda kayaknya mau nambahin itu nih. Nanti mau apa? Sibuk apa? Aku ya karena kita di rumah aja ya sibuk depan laptop aja Kak. Tapi tetap semangat, sibuk tetap depan laptop. Oh, depan delay dikit deh. Kenapa delay ya? Tadi kita pas tes nggak delay ya? Oke, ini kayak ini dagelan ya, Mimin udah senyum-senyum aja sendiri itu. Nggak apa-apa deh. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tadi sebenarnya Mimin jadi Isyana jadi-jadian gitu kan, tapi seneng banget ya. Udah dinamain Isyana aja kayak seneng banget gitu kan. Oke, aku mau nanya dong Isyan, boleh nggak sih sebenarnya ini semuanya pada penasaran masa kecil Isyan itu seperti apa gitu, dan bagaimana bisa Isyana itu jadi sekarang gitu loh. Oke. Terkenal musisi. Wah, ini udah. Tapi ini mungkin ceritanya agak panjang kali ya. Kita sharing-sharing di sini dikit ya. Kalau dibilangin masa kecil aku bisa dibilang sangat berwarna. Karena dari kecil aku sudah tahu bahwa nature aku gitu ya, potensi yang diberikan sama Tuhan kepada aku itu ada dua. Aku merasa dua kecerdasan, diberikan kecerdasan musikal dan kecerdasan interpersonal. Jadi aku tuh merasa aku orang yang memang ke dalam. Orang yang kalau interpersonal tuh mungkin lebih dikenal sebagai introversion ya, introvert gitu. Maka aku tahu dari situ, oke, ini bakat yang diberikan Tuhan, dan keluarga selalu memberikan apa ya, pesan bahwa kita pada saat kita mengetahui bakat kita apa, kita harus bisa merubah itu menjadi capital atau modal gitu. Dan di situ akhirnya ya aku selalu punya keluarga yang amat sangat suportif, yang sangat apa ya, memberikan kebebasan kepada anak-anaknya untuk mengerjakan apa passion mereka. Pokoknya bapak dan ibu aku selalu bilang, pokoknya kamu kerjain aja mimpi yang ingin kamu capai. Yang penting kamu mengerjakan itu dengan passion, sungguh-sungguh, dan selalu rendah hati, selalu bersyukur. Ya dari situ aku selalu pegang, walaupun kalau bisa dibilang nurture-nya ya, lingkungan aku tuh bapakku dosen, kakakku juga seorang akademisi, ya antropolog, dan semuanya tuh akademis banget lah. Tapi orang tua aku tahu bahwa aku nggak di situ fortenya, aku di musik dan tetap mendukung. Jadi aku merasa ya bersyukur sekali punya lingkungan keluarga yang supportnya tuh tinggi terhadap passion anaknya, keinginan anaknya. Udah katanya kamu panjang, ini nggak sampai 5 menit juga. Ya. Oh, tambah lagi sedikit ya. Tapi pada akhirnya aku sangat bersyukur lagi bahwa punya ibu yang Tiger Mom. Wow. Dan kebetulan Tiger Mom-nya adalah ibu yang berlatar belakang musik. Oke, berarti kamu terlahir untuk suka musik itu memang ada dari mama. Dikenalinnya sama orang tua, tapi pada akhirnya dibebasin. Kita berdua diperkenalkan, kakakku diperkenalkan, aku diperkenalkan. Kakakku ternyata ngambil jalurnya akademis, walaupun tetap hobinya juga bermusik gitu ya. Tapi kalau aku benar-benar yang memang pengen sekolah musik, pengen apapun musik dulu ya. Kalau zamannya kuliah kan, aku jurusannya ini nih, kalau nggak keterima ini gitu. Kalau aku nggak ada musik doang. Jadi kalau nggak keterima nggak tahu. Untung keterima, nggak karena memang kamu pintar. Jadi kan sebenarnya mau pilih akademis atau musik emang dasarnya udah punya modal pinter mah, dan mau gitu, dan mau sih sebenarnya. Tapi emang beneran nggak mau ke arah akademis gitu? Aku sih nggak pernah kepikiran ya. Jadi dari usia dini tuh udah tahu, oh nih kayaknya musik udah bukan sesuatu selain aku pengen jadi profesi, tapi musik itu udah jadi bahasa aku ya, dimana aku bisa menyalurkan semua yang nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata gitu ya, daripada akhirnya keluar kata-kata belibet jadinya. Tapi aku ngerasa musik tuh bisa menyempurnakan itu dan mewakilkan, merepresentasikan apa yang ada di dalam pikiran aku, nggak bisa ditemukan di mana-mana. Jadilah Isyana. Oke, kita mau lihat ya foto-fotonya Isyana ya guys ya. Foto-foto kecil Isyana itu lucu-lucu banget. Kok punya? Aku punya. Aku ngumpulin banget, dan asli itu lucu-lucu banget. Dari mana? Oke, aku remove dulu, kita berdua ya. Bisa? Tadi. Oke. Aku tegang. Tapi dapat dari mana dong? Tapi lucu sih beneran asli.
dari kecil tuh emang udah kelihatan banget bakatnya, ya bukan hanya passion, tapi bakatnya Isyana tuh emang ke arah musik gitu kan. Itu kelihatan banget. Ada? Oh ya, oke. Tuh kan udah pada semangat. Miminnya lama nih, Mel. Ayo lemparin aja konfeti, loh. Lemparin konfeti. Oke, sambil nungguin Mimin untuk berusaha memunculkan foto-foto Isyana kecil. Kalau misalnya nih sama Nanta, aku sendiri pengen tahu dong masa kecil kalian masing-masing itu seperti apa sih? Apa ya? Berbeda dengan Isyana gitu ya. Kalau aku tuh dulu masa kecil apa ya Kak, malah nggak berani mimpi, kayak apa ya, kayak tadi malah belajar jadi sama Isyana biar anaknya nanti kayak Isyana harus jadi ortu mesti kayak ortunya Isyana gitu ya. Kalau aku tuh enggak masalahnya karena kan dari keluarga yang biasa aja, mereka juga jadi aku malah dari kecil berani mimpi, berani mimpinya malah ketika udah ketemu Oriflame Kak Novi. Keren. Tapi berarti masa kecil kamu kan pasti punya apa ya, kayak cita-cita gitu loh, kepengen apa gitu. Kalau nih jadi orang kaya. Oke, jadi orang kaya. Akhirnya terwujud. Di Oriflame ini menjadi presiden director, udah punya bulanan ratusan juta rupiah gitu kan. Sultannya Bali ini. Sultannya Bali. Tapi aku juga belajar dan bahwa ya nothing is impossible dan nggak pernah ada yang terlambat gitu loh. Benar. Jadi harus semangat terus. Kan kadang aku punya tuh beberapa teman-teman yang kayak, aduh gua tuh udah segini nih, gimana dong, udah merasa dirinya gagal atau tidak sukses. Tapi menurut aku nggak pernah ada yang telat gitu ya, asalkan mau dan akhirnya konsisten tuh pasti berhasil gitu. Yes, itu benar banget. Itu sebenarnya motonya semua member Oriflame gitu. Once mereka sudah join di Oriflame, ya udah nyemplung aja sekalian gitu, dalemin sekalian, dan itu pasti akan ada hasilnya. Kalau Nanta gimana? Masa kecilnya kamu pengen cita-cita jadi apa? Kalau aku lihat kamu kayak pengen jadi foto model gitu kan? Kaget. Foto model. Majalah Trubus ya. Ya Kak ya. Model kebun binatang aku Kak. Enggak, sebenarnya aku waktu kecil tuh pengen banget jadi arsitek. Cuma nggak tahu kenapa waktu SMA tiba-tiba kenal sama dunia komputer malah ke arah komputer jadi sampai sekarang. Itu sih. Oke, jadi kecil cita-citanya pengen jadi arsitek ya, tapi akhirnya gedenya jadi sultan juga ya kan. Ini dia guys, fotonya Isyana ya kan, dari kecil aja sudah tapi kalau misalnya orang ngelihat foto ini ya Isyana, ini tuh nggak kelihatan kalau kamu tuh orangnya tuh introvert loh, lebih malah kayak centil gitu loh sebenarnya. Oh ya itulah kadang-kadangnya kebohongan juga atau mungkin kamu tuh percaya dirinya, introvertnya itu akan hilang pada saat betul. Jadi aku bisa bilang introvert off stage tapi extrovert on stage. Betul kan? Emang kelihatan banget. Dan di Oriflame itu semua member ya rata-rata juga sama. Mereka tuh bilangnya katanya aku nggak bisa ketemu sama orang, aku nggak bisa tuh ngomong sama orang gitu kan. Tapi once mereka sudah berhasil, ya ampun, mic aja sampai dipegang terus lama karena dia bilang stop gitu loh, gitu kan. Udah nyaman kali. Udah nyaman ya. Seperti itu belajar. Nyanyi. Ini pas ini lagi di mana nih? Dulu kan aku tinggal di Belgia sama keluarga. Aku TK di sana, baru balik ke Indonesia tuh SD. Ikut bapak nyelesain S3 kan. Oh, jadi Bapak ngambil S3-nya di sana. Jadi kita tinggal sampai tahun 2000 lah. 2000 aku SD baru. Itu kan, lihat deh, lucu banget kan guys, foto-fotonya Isyana tuh. Menikmati banget. Next, apa nih, ayunan. Kayak macam nggak pernah lihat ayunan gitu. Oh, oke. Ini dia. Ini sombong banget teman-temannya orang bule. Ini dapat fotonya dari mana Mbak? Coba pilih Isyana yang mana, ayo. Udah jelas lah yang ini kan. Bukan yang di depan ya, guys. Ya, jaket putih yang dekat jaket kuning, yang dekat baju merah, ya. Oke, kita lihat lagi. Ada lagi, Min? Ada lagi. Ada dong. Foto-foto sekolah juga ada.
Oh ini ada foto anak. Nah nih, ini kayak cowok tau nggak sih? Nah tuh. Oh ketua OSIS. Aku dulu SMA ketua OSIS. Wow. Oke. Ketua OSIS ya. Tapi yang aku dengar kamu sebenarnya kelas 3 itu nggak sampai tamat, nggak ada di sini karena kamu dapat beasiswa ke Singapura, benar kan? Nah itu kamu dapat beasiswa apa gitu? Jadi aku dapat beasiswa dari Nanyang Academy of Fine Arts buat langsung ngelanjutin music performance, kuliah musik. Oke, kuliah musik. Jadi benar-benar kelas 3 kamu nggak ngerasain. Jadi kamu ketua OSIS ini adalah di kelas 2. Kelas 2. Kan ketua OSIS biasanya kelas 2 kan. Oke. Kenapa kamu bisa terpilih jadi ketua OSIS? Nggak tahu nih temen-temen emang. Kan awalnya itu dulu ya voting kan. Oke. Terus akhirnya 3 terbesar tertinggi lah. Terus ya udah harus kampanye kan. Kampanye ke kelas-kelas apa itu. Soalnya kan biasanya yang kita tahu ya guys, kalau ketua OSIS itu kan pintar. Itu pasti rata-rata. Masa guys? Rata-rata. Jadi aku yakin banget teman-teman kamu tuh satu kelas gitu kan ya, itu pasti milihnya salah satu yang teratas itu penilaiannya adalah oke, Isyan aja nih gitu kan, bukan hanya karena cantik gitu kan, tapi karena kepintaran. Oke. Ini apa Nanta juga ketua OSIS bukan sih? Entah. Oh kan, benar kan? Wah, mantap nih. Nanta ya ketua OSIS ya? Dia juga OSIS juga. Semansa. SMP, SMA. SMP 1 dan pas. Wow. Jadi kita kenal waktu OSIS. Kita cinlok waktu OSIS sampai sekarang jadinya. Iya. Kelihatannya berarti ini karena Nanta dipilih pasti juga karena pinter kan? Enggak juga Kak, enggak tahu juga. Enggak ada. Kalau cita-cita kamu jadi arsitek loh. Tergait Oriflame gara-gara aku nggak jadi arsitek. Jadinya akhirnya malah lebih banyak duitnya kok sekarang daripada kalau arsitek kan nanti nunggu job gitu kan, biasa nunggu orderan. Kalau sekarang udah nggak perlu ya kan nunggu proyek. Arsitek dalam dunia kehidupan aja. Benar. Oke, sekarang aku nanya lagi ke Isyan. Gimana sih pasti kamu ngerasain namanya turning point gitu kan. Nah, ini adalah impian yang harus kayak Isyan capai gitu kan ya. Itu gimana prosesnya? Sebenarnya kalau aku sendiri banyak ya turning point-nya. Di setiap fasenya pasti ada turning point gitu. Turning dan burning point. Mungkin salah satunya kalau ditarik lagi ke belakang waktu muda banget, tahun 2008 lah, aku pernah bikin komposisi musik, terus itu umur aku masih 14-15 tahun lah, terus ternyata komposisi aku tuh kepilih untuk konser di Jepang, masuk kayak 12 juta. Di situ aku merasa turning point bahwa ya gila ya, sebuah karya seni itu bisa diapresiasi sebesar ini ya, gitu ya. Dan di situ aku mulai ngerasa, oke, itu turning point pertama. Turning point kedua juga adalah pada saat aku keterima sekolah di Singapura, itu juga jadi turning point dan burning point, kayak wah makin semangat lagi. Setelah itu juga pulang dari Singapura ternyata ada tawaran untuk masuk label Indonesia, itu juga turning point. Itu juga banyak sih, dan itu ya sekarang jadi dikumpulin satu jadi semangat hari ini. Kalau nih sama Nata berarti emang apa ya, yang paling kalau ngerasain turning point kamu tuh yang gila, ini wow banget menurut Isyan tuh seperti ada sih, satu lagi sih. Jadi dulu aku tuh sebenarnya pengennya audisi masuk, jadinya ngambil majornya piano. Karena aku kan emang ngambil klasik gitu ya, suka nyanyi juga, tapi aku tuh pengennya ngambilnya piano, komposisi. Pokoknya tuh kalau di panggung dilihatnya punggungnya, bukan mukanya. Jadi konduktor gitu kan, semuanya punggungnya. Nah, ternyata 2 minggu sebelum audisi, aku kecelakaan. Jadi tangan aku tuh di gips. Oke, yang kiri apa kan? Yang lupa lah salah satu tangannya tuh akhirnya di gips, aku kecelakaan. Ya udah akhirnya aku pas audisi tuh main tapi tangannya sambil di gips. Untung masih bisa lah ya, tapi ternyata memang aku mengejar juga beasiswa waktu ke Singapura, dan ternyata akhirnya tetap keterima tapi nggak dapet beasiswa. Ya udah akhirnya karena aku punya sertifikasi yang sama di vokal, akhirnya aku nanya boleh nggak sih kalau audition ulang tapi mengambil jurusannya yang vokal opera gitu. Dan akhirnya mereka membolehkan itu. Oh ya udah nih kayaknya masih dikasih kesempatan nih sama Tuhan. Akhirnya aku berangkat lagi
ternyata malah dapat beasiswa di vokal, dan aku ngerasa kalau aku tidak mengambil vokal mungkin aku nggak ada di titik hari ini nih. Kayak karya, di lirik sama label segala macam gitu ya. Nah, itu juga jadi turning point yang besar banget sekarang. Itu Isyana, ini dia guys fotonya. Ada foto lagi kan? Iya, ini aku sama orkestra di Singapura. Ini berarti masih saat kamu kuliah ya, yang dapat beasiswa itu ya, sekolah ya? Tapi ini adalah kamu nyanyi ya, yang tadi ya. Nah ini teman-teman bisa lihat ya, bahwa Isyan ini salah satu yang mendapatkan NAFA Best Graduates and Award Winners 2015. Itu aku mana yang Isyan, karena tadi itu sempat yang aku nyari-nyari gitu kan, yang Isyan yang mana gitu. Ternyata aku tahu yang ini. Iya, itu dia. Isyan itu ya, Mimin, itu dia Isyan. Beda banget sih. Lebih agak berisi gitu kan, dibandingin sekarang. Di Singapura makanan enak. Nah, makan enak, jadi makanya seperti itu. Wings of Your Shadow. Nah, ini yang tadi aku ceritain pas 2008 komposisi aku dipilih 12 besar sedunia dan kita dikirim ke Jepang. Jadi itu tuh dari semua negara di dunia dipilih 12 besar dari 35.000 yang ikut audisi. 12 orang atau 12 orang dari 35.000 orang yang ikut, dan akhirnya kita dipasarin ke Jepang gitu. Masih kecil banget. Tapi ngomong-ngomong ya, wajah kamu itu nggak buang banget, tau nggak sih, dari kecil sampai sekarang gitu. Maksudnya mirip kan? Iya, nggak buang banget. Sekarang udah jago aja make up gitu ya. Tapi tetap gitu loh. Mau begini gitu, tetap gitu. Sama teman-teman aku juga bilang gini, ya kan, nggak berubah gitu aja, paling gemit terus doang. Gimana mood katanya. Tapi mukanya nggak berubah sih. Oke, ada lagi fotonya, Mimin. Oh, nih. Oke, nih ini Isyan yang kecil. Ini lagi masih di Belgia. Ini usia berapa sih? 4-5 kayaknya. Nah, ini yang tadi aku bilang kan, memang dari kecil itu, iya kan memang mirip. Alisnya udah nggak buang banget deh pokoknya gitu. Udah megang alat musik gitu. Ya ampun, keren banget sih. Tapi cerita lucu sih ya sama biola. Kenapa? Di sini mungkin kalau ada yang main biola pasti paham. Jadi kalau biola tuh kan ganti size ya. Jadi biasanya ganti dari 1/4 ke setengah terus jadi 3/4. Oke. Nah terus aku ini masih setengah nih kalau nggak salah, pas mau ganti ke 3/4 males jadi berhenti. Oke. Jadi ternyata aku kurang passionate di dalam biola ya. Jadi tetap piano, flute, saxophone, masih suka biola kurang. Kalau les ketiduran terus. Pasti cool banget berarti kamu. Oke, kita nanya dulu ke Ni sama Nanta. Kalau misalnya Ni sama Nanta, turning point kalian apa sih? Apa ya? Saat gabung Oriflame, aku pasti hidupku banyak berubah sejak gabung Oriflame, Kak. Terus waktu jadi Diamond, waktu dapat CRV pertama kali di Bali, waktu CRV-nya datang. Terus waktu kita sampai eksekutif. Terus masuk global itu sampai masuk global itu waktu 2018 pertama kali masuk top 15 global itu sih. Jadi kayak berasa kita tuh ternyata berkarir nggak cuma di Indonesia aja, ternyata kita diakui banget di Oriflame yang di global 60 market gitu. Itu kayak gimana gitu rasanya dikenal sama semua manajemen yang di global, kayak itu rasanya kayak kepala kita gitu, ternyata kita sampai juga ya. Gitu. Itu Kak. Pasti yang terdebes itu adalah pada saat kalian masuk Global Leadership Council. Iya, benar. Itu karena udah negara semuanya jadi gitu loh Isyan. Apalagi mereka itu diundang setahun sekali, diajakin bukan meeting tapi fun juga, dan mereka bisa kayak curhat lah gitu loh. Apa sih sebenarnya gitu yang diinginkan dari perwakilan karena nih sama Nanta gitu kan, ada beberapa top 15 yang lainnya, maksud aku adalah top beauty entrepreneur lainnya juga pernah mewakili Indonesia gitu kan di leadership council ini. Jadi mereka itu adalah membawa nama besar Indonesia. Jadi apa sih sebenarnya kebutuhan Indonesia itu bisa diceritain, bisa diomongin gitu langsung sama CEO-nya Oriflame. Wow. Gitu.
kece banget. Tapi tahun ini, mohon maaf ya sis ya, belum bisa pergi ke Stockholm Iya, tahun lagi. ini skip kita. Ya. Padahal pengen banget ke Stockholm ya. Siapa tahu tweet mungkin. Diundur September gitu mungkin apa. Amin. Aku dengar Amin. Amin. Aku disuruh Isyan suruh bilang amin, aku amin juga. Ya udah amin, kita berangkat ya amin, bareng. amin. Benar, amin. Amin. Semoga tahun depan semoga semuanya nggak Amin. hanya ke Stockholm, tapi kita juga akan ke Seoul. Siapa yang mau ke Yes, Seoul? Siapa yang benar. mau ke Seoul? Kamu juga mau? Iya dong. Iya. Kan yang kita biasa dibalikan sis. Nah, tahun depan itu kamu nggak dikasih tahu ya? Kita tuh bakalan ke Seoul. Aduh, beneran. Oh, Tahun depan. oh my god. Wah, tuh siapa yang mau pergi ke Seoul? Ayo. Pokoknya kejar tiketnya gitu kan. Karena sebenarnya di Oriflame itu sendiri tadi yang perjalanan sama Nanta sebelum jadi presiden director pun mereka kan pasti sama seperti teman-teman yang ikutan training hari ini gitu kan, special training hari ini. Mereka itu mungkin punya impian sama seperti Isyan juga punya impian, yang Nanta punya impian gitu kan. Mereka tuh bisa punya duit mungkin 500.000 sebulan penghasilan, atau bahkan 1 juta, atau bahkan puluhan juta, itu semuanya bisa di Oriflame. Iya. Yang Isyan sudah lihat lah, saksikan gitu kan, rekognisi besar-besaran dengan ada duitnya, Keren banget. Itu keren banget. Oke, kita akan nanya lagi ya ke Isyan, gimana sih tanggapan orang-orang terdekat kamu, mungkin itu adalah orang tua atau pacar saat itu, sekarang kan sudah menjadi suami, saat kamu memutuskan emang benar-benar fokus banget mau jadi musisi. Kalau tadi Isyan bilang kan emang disupport banget gitu kan, tapi pastikan sebelum itu kan ada kan tanggapan orang-orang. Tanggapannya kalau orang tua sih udah pasti sangat suportif ya, karena ya ibu juga musisi backgroundnya. Benar. Tahu juga anaknya tipikal yang dominan ya, jadi kayak maunya ini ya. Udah nggak bisa ngomong kan? Udah ngomong. Terus kalau dari pacar waktu itu ya, dari suami juga sangat suportif gitu. Dan dia juga kebetulan juga amat sangat menyukai musik kan. Kita kan juga ketemunya awalnya musik tuh di kita ketemu SMP, jadi ya dia sih support banget dari dulu sampai hari ini. Jadi ya agak, kalau dibilang ada yang aneh ini nggak ada sih. Oh, kalau misalnya dari saudara terdekat sendiri, biasanya kan kadang kan saudara, bukan kakak sih, maksudnya kayak sepupu gitu kan, tante atau om gitu, itu kan kadang mereka juga punya suara gitu kan. Wah, aku nggak, semuanya benar-benar mendukung banget. Oh, bagus ya. Beda pastinya perjalanan nih sama Nanta. Ya nggak sih? Ngomong-ngomong, kamu ketemu suami zamannya SMP ini sama Nanta tadi juga udah dijelasin cinlok karena OSIS. OSIS, sama aku juga SMP. Jadi nikah setelah 12 tahun. Setelah 12 tahun pacaran. Oke, kalau nih sama Nanta gimana? Pasti ada dong awalnya tanggapan-tanggapan ya para netizen yang mungkin tidak menyetujui kalian berdua itu bisnis Oriflame. Kak, aku sama Nanta teman SMP. Sama teman SMP. Terus sama. Terus kita nikah 10 tahun pacaran. 10 tahun pacaran. 10 tahun. Ya. Terus awalnya waktu aku Oriflame-an, Nanta sih awalnya juga sempat yang enggak sih. Tapi dia nggak apa-apa sih. Tapi dia kayak ngedukung aja. Tapi waktu Nanta yang Oriflame-an, ortunya sempat. Iya, sempat. Ortunya sempat. Iya. Soalnya kalau waktu kan udah sekolah. Nanta udah kuliah ke Surabaya, sekolah komputer. Udah sekolah komputer ke Surabaya, terus terus malah terjun ke Oriflame, jadi ortunya nggak setuju awalnya. Ibaratnya kita udah di sekolahin mahal-mahal, terus kok malah memilih Oriflame yang
kayaknya nggak jelas gitu Kalau dulu bagi kan orang kan. belum kelihatan. Belum zaman sosial media, belum zaman internet itu nyari informasi itu susah. Jadi ya kayak gitu. Tapi caranya ya tinggal dikasih pembuktian aja. Ngasih bukti udah ngasih sekolah S2 juga lanjut, tapi dia sengaja dong biar nggak lulus. Pas interview aku tidak jawab aja sih. Sengaja biar nggak lulus, biar dia oriflaman aja. Ya tentu sih, maksudnya kita kalau udah ngambil keputusan yang benar, minta izin sama orang tua, pastinya sih disupport. Akhirnya disupport banget. Apalagi kalau sekarang. Kalau sekarang disupport banget. Pada saat penghasilan berapa Nanta disupport akhirnya, maksudnya orang tua mendukung sepenuhnya Nanta untuk oriflame tanpa melihat nih? Akhirnya benar-benar kayak 100% setelah dikasih penjelasan, kan orang tua nggak paham ya. Setelah berhasil beli mobil? Iya, setelah berhasil beli mobil juga dari hasil oriflame gitu. Jadi ya emang karena ngerjainnya dari kuliah, jadi kita berdua sama sekali nggak pernah kayak kerja. Sempat kerja. Iya, sempat kerja. Sempat jadi dosen juga, tapi dosen freelance gitu. Jadi ya udah deh, tapi oriflame hasilnya kayak lebih oke, kita jalanin berdua. Karena lebih seru ya kita jalanin berdua sambil pacaran gitu, jadi bangun bisnisnya kayak nggak berasa gitu. Jadi ya udahlah kita oriflame aja, ternyata sampai sejauh ini kita jalanin. Kalau sekarang sih, tapi semenjak udah berhasil beli mobil sih, kayaknya ortu udah mulai ngeliat, oh ada hasilnya kayak gitu. Jadi udah mulai setuju. Oke, berarti harus ada pembuktian ya guys ya. Sebelum kita meyakinkan kepada orang, pokoknya benar-benar harus dibuktikan diri kita dulu gitu loh. Ini keberhasilan aku pada saat aku benar-benar fokus pada sesuatu, misalnya yang tadi kalau Isyana ke musik gitu kan. Ini sama Nanta bisnis oriflame gitu. Nanta tadi cerita ya ada beli mobil gitu. Jadi akhirnya orang tua juga oke, gitu, fine. Walaupun nggak lulus kuliah, Nanta ya udah dibiarin aja gitu kan. Ini biasanya disebutnya walk the talk tuh. Kalau misalkan nggak bisa membuktikan apa-apa, walk the talk-nya aja di bukti. Lulus kok Kak? Lulus S1 ke S2-nya yang Kak yang nggak lulus. S1-nya lulus. Oh, S1-nya lulus. Tadi ngomong-ngomong aku juga baru dengar sih Nanta itu ternyata asisten dosen juga. Kayaknya kamu nggak mirip ya, tadi kan Nanta bilang kan, maksudnya kayak backgroundnya tuh ada akademisnya gitu kan, tapi backgroundnya yang berbeda. Kalau Isyan itu musik, kalau mereka itu benar-benar oriflame. Iya. Oke, sekarang kita balik lagi. Aku mau ngucapin selamat ke Isyan karena lagu terbarunya Unlock the Key gitu kan, dan Il Sogno. Iya, Il Sogno. Oh, Il Sogno. Guys, Il Sogno ya, bukan itu. Boleh cerita nggak sih background dari masing-masing lagu itu? Oke, jadi Unlock the Key ini adalah lagu yang diciptakan tahun lalu, bercerita tentang apa yang aku rasakan selama pandemi. Jadi personal banget. Nah, kalau Il Sogno ini adalah judul ini tuh sebenarnya mimpi, bahasa Itali. Kenapa aku mengambil Il Sogno itu sebenarnya karena secara instrumentasi, aransemen yang aku buat tuh ada bunyi-bunyi barok lah, zaman-zaman barok. Terus juga aku sekolah kan belajar bahasa Itali, bisa Jerman, bisa Prancis. Aku ngerasa ini kayak cocok banget nih bunyinya tuh judulnya bahasa Itali. Aku masukin unsur-unsur bahasa Itali sedikit. Ada kalimat Il Sogno di dalamnya gitu ya. Udah ceritain tentang mimpi yang aku rasakan. Karena aku orangnya tipe yang suka mimpi kalau tidur. Bunga tidur. Ini cerita tentang mimpi bunga tidur. Oh, oke. Dan aku merasa kayaknya tidak dibalik mimpi-mimpi yang kita rasakan dan terjadi di hidup kita, kayak banyak arti-arti tersembunyi ya gitu. Jadi sebenarnya ini cerita tentang pengalaman mimpi aku dan pertanyaan yang muncul dari situ. Makanya lagunya tuh kayak grande, rumit gitu kan, ya karena mimpi-mimpinya rumit. Ini kalau mimpi biasanya orang itu ada pikiran, benar nggak? Gitu, maksudnya seharian gitu kayak mikir sesuatu apa gitu, itu nggak berasa nanti ke bawah sama mimpi kayak gitu. Nah, berarti kamu juga seperti itu mungkin? Bisa ada yang seperti itu, ada juga soalnya yang bikin aku sangat tertarik dan muncul excitement yang besar adalah mimpinya jadi nyata. Oh ya, ada sih. Ada kan? Ada. Aduh, apa sih ini? Apakah is it a sign of what is coming gitu ya? Is it a gift or burden? Ada di liriknya seperti, karena aku kadang nanya ini sign yang bagus apa tanda-tanda sesuatu akan terjadi gitu kan ya. Tapi bukan ahli nuzum kan kamu ya? Bukan, makanya. Gonginnya ke lagu aja gitu.
Jadi ngomong-ngomong kamu bisa bahasa itu berapa bahasa? Jadi belajar waktu kuliah tuh Itali, Jerman sama French, tapi basic dan lebih ke kelas IPA sih, International Phonetic Alphabetic. Jadi kita benar-benar diajarin how to pronounce it the correct way gitu. Wow, luar biasa banget. Seru banget. Berasa Vincenzo. Oh ya, rame banget itu. Iya, Vincenzo ya ampun. Seoul lah, harus ngejar tetap balik-balik ujung-ujungnya Korea juga. Mau ketemu Vincenzo, tapi udah habis. Udah sad banget. Aku sama suamiku tiap minggu nungguin episodenya. Tapi ngomong-ngomong, aku tahu kalau Isyan itu sebenarnya suka banget main PS. Nanta juga sama nih. Iya kan sebenarnya banget. Masih sampai sekarang? Iya. Kenapa sih hobi banget? Aku emang gamers dari dulu. Nanta, dengerin sama lagi nih. Gila ya. Wah kita harus itu kayaknya duel PS online nih. Berempat. Kalau ada boleh. Nanti minta ID-nya aja. Main game online. Itu hiburan kita. Tuh kan, hiburan kita kalau nggak Oriflame. Iya, bener. Hiburan kita kalau nggak Oriflame kita main PS. Tapi kita main ini Nintendo sih, juga. Nintendo. Oh iya sama aku juga. Main juga. Main waktu awal pandemi apalagi. Pokoknya full. Tapi ngomong-ngomong Isyan aku juga tahu ngorek-ngorek juga Isyan gitu kan. bukan kalau ini kan beda dong sis. Bukan ini juga gitu kan. Kalau kamu tuh kalau lagi buat satu lagu, nyiptain lirik gitu kan ya, itu tuh benar-benar di rumah gitu, di rumah aja yang kamu. Karena lebih fokus atau karena musik itu terutama menulis lagu ya, itu adalah salah satu coping mechanism aku yang terbaik. Karena aku merasa nggak bisa menuangkan itu di mana-mana lagi ya. Pergumulan diri aku lah, terus kayak kecemasan, kegelisahan segala macam, aku ngerasa kurang jago aja buat ngomong. Jadi pada saat aku menulis lagu tuh udah kayak terapi. Makanya aku butuh waktu sendiri, nggak mau diganggu orang karena ya lagi menuangkan isi hati yang terdalam kan. Ya. Jadi makanya kenapa biasanya tuh sendiri banget kalau misalnya. Even though your husband itu nggak bisa disturb untuk yang benar-benar sendiri. Iya. Untuk benar-benar me time yang untuk ngeluarin semuanya. Oke, kalau aku nanya ke Ni sama Nanta, kalian jalanin bisnis Oriflame, apakah masing-masing gitu kan? Apakah kalian berdua klop? Ya udah ngerjainnya bareng. Kita punya tugas yang beda sih Kak. Maksudnya Nanta di laptopnya sendiri. Aku lebih suka di belakang layar, dia yang tampil gitu. Jadi ya kita saling melengkapi kekurangan dan saling ini sih ya. Kita punya kelemahan dan kelebihan yang saling melengkapi. Syukurnya jadi kayak kalau kelemahan itu ditutupin sama kelebihan kita masing-masing, ya syukurnya jadi komplit lah kita gitu. Betul, benar. Makanya akhirnya berhasil kan sampai di posisi sekarang, di title sekarang ini. Oke, sekarang kita next question ya. Di masa pandemi ini, Isyan kan malah semakin produktif banget gitu. Terus banyak juga penggemar tuh kayak melihat sosok Isyan itu sebagai sumber motivasi gitu. Untuk kayak melewati masa-masa sulit. Terus hal apa sih yang bikin kamu itu termotivasi untuk keep moving? Oke. Selain dari yang tadi itu, kehilangan semangat selalu harus ada semangat. Aku percaya yang konstan di hidup itu adalah perubahan. Jadi kita di dalam hidup akan selalu menemukan perubahan. Setiap hari berubah kita. Dan yang mungkin pandemi ini adalah suatu cobaan yang berat ya untuk semua orang di dunia. Gitu. Tapi aku percaya kita harus selalu bisa mencari peluang di setiap kesulitan yang ada. Gitu. Karena rasanya masalah akan selalu ada ya, kegagalan akan selalu ada, tapi yang kita bisa lakukan sebagai manusia adalah nggak patah semangat, terus cari peluang, ambil pembelajaran dari kegagalan tersebut, tapi don't look back after that gitu, harus keep moving forward, harus terus jalanin hidup, karena ya itu hidup nggak sih, kalau misalnya kita kayak jalan tol juga kayaknya kita jadi nggak bisa belajar untuk lebih bersyukur. Benar. Ya kan kalau kita nggak pernah sedih, kita nggak bisa benar-benar tahu apa rasa bahagia gitu sih. Ya, yang penting jangan give up aja. Benar. Berat sih tapi ya. Tapi setuju sih, maksudnya tadi Isyan bilang kan
intinya adalah kita harus kita tiap hari itu harus beradaptasi dengan perubahan yang ada gitu. Harus siap dan benar-benar ya udah ini yang terjadi gitu. Tapi bukannya kita harus kayak menangis gitu kan ya, dan kayak meratapi kenapa harus begini hidup saya dengan pandemi segala macam kayak gitu, tapi malah justru harus termotivasi untuk diri kita sendiri untuk tetap terus bertumbuh. Ini khususnya untuk para member gitu kan. Ya keep moving aja guys gitu. Itu yang paling penting. Kamu kan punya tujuan, kamu kan punya big why di Oriflame. Itu yang kamu harus kejar. Big why kalian itu apa sih? Berapapun angka, mau kita ngomongin angka, mau kita ngomongin kayak materi gitu, itu semuanya bisa. Asalkan yakin, tekun, yang tadi Isya bilang, konsisten, itu sudah pasti. Kalau nih sama Nanta, selama pandemi ini, apalagi khususnya kalian tinggal di Bali, ya kan? Kita tahu pariwisatanya itu udah benar-benar anjlok banget gitu. Kalian merekrut di sana nih sama Nanta, apakah masih susah gitu kan dengan kondisi, apalagi khususnya tahun lalu? Gimana cara menghadapinya? Kalau tahun lalu 2020 itu waktu awal-awal pandemi orang masih sangat excited sih. Maksudnya mungkin mereka masih punya harapan bakalan cepet kebuka lagi pariwisatanya gitu sih Kak. Waktu awal-awal kita masih tetap oke ya, walaupun berasa sih kayak agak sedikit sales turun, cuman tapi karena mereka mungkin masih punya mereka masih punya cadangan uang, jadi mereka masih tetap biasa belanja, dan waktu pada ditutup pada hotel mereka pada cari tambahan dan pada gabung Oriflame malah cari tambahan kayak gitu sih waktu itu. Cuman setelah 2021 ini yang malah semakin terasa karena kayaknya Bali belum buka-buka kayak mundur terus bukanya, mundur terus, mereka jadi lebih kayak ngejaga lebih saving, terus kadang cadangannya udah pada habis juga. Jadi sekarang tapi kita tetap aja sih karena masih ada aja kan. Kita kan pas ngejual produk-produk yang habis pakai, yang dari ujung kaki sampai ujung rambut, yang mereka perluin juga walaupun mereka nggak kerja, mereka tetap harus pakai parfum, mereka harus pakai skincare, mereka jadi tetap ada aja sih selama kita masih berusaha. Plus kita juga tertolong sih karena jaringan kita di seluruh Indonesia. Si Oriflame nggak harus di terpusat, maksudnya kita walaupun di Bali kita harus di Bali aja enggak, tapi kita kayak bisa buka di mana-mana gitu ya, buka jaringan di mana-mana, jadi ya masih oke banget ngerjain bisnis ini selama pandemi. Karena bisa tidak hanya fokus di Bali. Kita udah mulai ekspansi sih syukurnya dari kemarin-kemarin. Jadi itu sih Kak. Kita tetap semangat. Setuju banget sih. Seperti kata Isyana, semangat. Semangat. Never give up. Terus nih sama Nanta, kalau misalnya lagi program nih, sekarang kan rayakan di rumah gitu. Kamu ngejarnya berapa WP? Semuanya. 10. Ngejar voucher IKEA. Aku pengen dapat voucher IKEA. Jadi sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya jadinya kita pengen ya minimal banget kan 10 ya, 10. Karena hadiahnya aku mau dapat juicer. Tapi nanti pengen bread maker. Gimana nih? Kita nanti kita shoot ya. Rock paper scissors ya. Kita mau ambil hadiah. Yes, semoga dapat ya juicernya ya. Sama juicer ya, sama voucher yang pasti sih sama voucher IKEA-nya. Nih sama Nanta, tadi Isya nanya ngelirik itu kan ke aku, WP itu apa sih gitu. Coba kamu jelasin dong dari sisi sebagai seorang beauty entrepreneur. Oke. Jadi prospek Isyan ya. Jadi kalau baru bergabung di Oriflame, jadi Oriflame tuh punya program. Jadi welcome to Oriflame, namanya welcome program. Baru gabung jadi aja udah di welcome ya. Jadi kayak ada challenge dari Oriflame, kayak kita main game. Jadi 30 hari pertama dari baru bergabung, kalau berhasil 100 poin atau melakukan pembelanjaan atau orderan kurang lebih 800.000 ya. 100 poin itu Oriflame bakalan kasih hadiah. Ya, bisa tebus murah. Kalau bulan ini lagi dapat
Sadam bags Ya. atau bisa milih Atau yang pendan. pendan. Kayak gitu, Shan. Jadi WP itu welcome program. Selamat datang di Oriflame. Jadi selama 3 bulan pertama, kalau teman-teman yang baru gabung Oriflame, enak banget karena banyak banget program-program selamat datang dari Oriflame. Keren banget. Iya, Ya. Makanya orang semangat banget ya Benar. masuk Oriflame ya. Karena ujung-ujungnya adalah hadiah gratis, ya kan? Betul. Apalagi ini hadiahnya lagi IKEA gitu, voucher IKEA 10 Iya. juta, ya kan? Terus geleng-geleng langsung pingin 5 juta, 2 juta, itu asik banget sih beli barang-barang di sana kan. Untuk merayakan ya momen-momen spesial yang memang kita lagi ingin ngerayain. Kalau misalnya sekarang kita ingin, yang deket ini adalah ingin ngerayain Lebaran. Iya. Jadi kan kayak biasanya pengen sesuatu yang baru di rumah kita. suasana gitu. baru benar. Kayaknya ngebentuk ini lucu deh, ganti kursi kayaknya lucu. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Isyan punya mentor atau sosok nggak sih yang jadi inspirasi kamu tuh kayak aku pengen deh seperti dia gitu? Waduh banyak banget ya. Kalau sosok inspiratif di hidup aku banyak banget, bisa dilihat juga dari cara bermusik aku yang variatif banget, karena bisa dibilang ya banyak sekali sosok Yang paling atas nih, Wah, yang nomor susah. 1-nya. Susah banget karena itu akumulasi dari semuanya ya. Tapi mungkin kalau dibilang yang bikin aku betul-betul jatuh cinta sama musik ya musik klasik sih. Iya, Musik klasik, tapi berarti tokohnya juga tokohnya banyak banget sih. Kalau sebut satu susah, mungkin salah satu yang paling favoritnya Olivier Messiaen. Ada French kalau yang tahu ya. composer. Dia yang bikin aku juga sampai speechless lah dengerin karya-karyanya. Oke, itu kalau dari sisi Isyan. Kalau dari ini Amananta, Mentor ya Kak, kita dari dulu suka ngelihat para Hall of Fame sih Kak, Ya. Hall of Fame Oriflame Indonesia. Jadi kan udah pada, kita ngelihat ya mereka yang membangun Oriflame dari dulu, terus yang udah 20 tahun kan minimal di Oriflame, setia, dan sekarang hidupnya gimana ya? Udah pada, nggak pada tua sih, pada udah berumur tapi tetap pada cantik. Mungkin karena udah pakai skincare Oriflame. Gimana ya? Melihat mereka itu inspirasi, kayak ngelihat Oriflame, kalau kita ngejalanin Oriflame Kayak seperti gitulah kira-kira masa depan kita gitu. Jadi sosok-sosok Hall of Fame itu sangat menginspirasi kita banget di Oriflame. jadi kan ya karena kan di Oriflame ini bisnis ini kan bisa untuk diberikan, diwariskan ke anak-anak kita gitu kan. Dan ini kan memang bisnis yang long term, Isyan. Jadi Hall of Fame ini adalah mereka yang memang kurang lebih 20 tahun sudah di Oriflame gitu kan. Terus mereka tuh sudah menjadi seorang diamond juga gitu kan. Itu benar-benar apa ya, mereka bukan hanya memaintain dengan title-nya mereka, bahkan mereka itu hatinya gitu kan ya, itu tuh benar-benar untuk Oriflame. Jadi inilah makanya tadi nih Amananta melihat siapa mentor itu adalah para Hall of Fame. Dan sampai sekarang pun mereka masih menjalankan itu, walaupun ada beberapa yang sudah diwariskan ke anaknya, tapi tetap menjalankan bisnis Oriflame-nya secara konsisten. Yang ada di itu kan foto-fotonya. Yes, iya. Udah lihat. Gitu. Oke, kita next question ya. Sebenarnya nih semua member Oriflame, tapi aku juga kepo gitu. Kamu beneran nggak sih pakai produk-produknya Oriflame? Aduh, aku tadi padahal bawa. Aduh, di luar ya. Aku boleh nggak sih ngambil dulu? Iya boleh. Aku mau pamer. Ya ampun, dia mau pamer guys. Oke. Ini artis ya, sukanya pamer sih. Oh, tunggu sebentar ya. Kali aja pamer terus kayak gitu nanti giveaway dari Isyan. Ingat nggak sih The One baru ngeluarin foundation kemarin? Betul. Aku tadi minta lagi karena abis. Oke. Say, nih pakai. Kurang deket, say. Deketin. Cocok banget sama kulit aku. Dan aku mau pamer apa aja. Ada beberapa barang yang aku lagi tergila-gila banget. Paling favorit produk Oriflame apa? Ntar, tenang guys. Sabar. Kamu kalau mau kasih giveaway juga nggak apa-apa, yang kosong tadi kan kamu bilang habis. Bekas botolnya doang. Iya, tanda tangan Isyana. Mau nggak? Enggak lah, udah pasang itu tuh ada tanda tangan Isyan. Yang ada juga ngasih gitu kan, yang full dari Oriflame, terus baru
Terus nanti ada tanda tangannya Isyana. Oke, sambil nunggu ya. Kita next question dulu. Oh, kalau ini sama Nanta favoritnya apa, produk favoritnya? Sekarang aku tuh suka itu loh. The One lipstick, The One yang Isyan itu, yang lipstick. Aku lagi pakai nih. Yang Ultra Matte Kak, Ultra Matte itu bagus banget ya, Ultra Matte. Aku pakai banget. The One sih Nutrisexy sih. Cuman maksudnya sekarang aku ada di tasku itu Ultra lip The One yang Ultra Matte itu, yang Ultra Terracotta sama yang Bordeaux sih. Oke. Kalau Nanta kayak dari SD tender care. Oh, dari SD. Ibu aku kan enggak member Oriflame dari kecil. Ini dia, udah datang produk-produk yang sudah habis. Tapi udah jelek, maaf ya guys. Maksudnya kayak yang nggak apa-apa dong. Nih, yang pertama yang lagi aku tergila-gila banget. Oh, ini aku pakai sekarang. Ini. Stick ini. Ini udah jelek sih, tapi maaf ya guys. Ini satu. Benar. Terus ini ternyata nggak sia-sia Oriflame buang-buang duit buat Isyan, ternyata beneran dipakai produknya guys. Ini guys, aku lagi ini. Keren asli, keren banget. Ini udah habis. Ini tadi aku dikasih sama Mbak. Nah, terus ini tuh sebenarnya bukan The One, tapi aku pakai banget body lotionnya. Ya, yang ini dipakai banget. Iya, itu udah sampai pudar warna. Maaf ya guys, kayak kotor. Maaf ya, ini aku pakai banget. Terus ini banget ya, malu. Iya, nggak apa-apa lah. Nih guys, emang kelihatan dipakai berarti. Ini, lihat nih. Yang bibir dalamnya. Oke, lihat deh. Semuanya tuh pada mau katanya tanda tangan Isyan. Mau kasih nggak? Mau kasih nggak apa-apa? Banget guys. Produknya dari Oriflame ya, The One pastinya. Mimin tolong dicatat ya. Nanti tanda tangan Isyan kita kasih satu orang aja dulu. Isyan, boleh pertanyaannya dari Isyan aja. Oke, pertanyaannya adalah ini kan tadi Ring nanya, kode apa ya Kak yang dipakai? Coba tebak. Oke, yang mana? Susah ya pertanyaan. Gampang, mereka pada tahu. Oh iya. Kalau kode mereka tahu. Iya dong. Everlasting Sing Foundation ini kira-kira kode berapa yang Isyana pakai? Oh my god! Wow guys, Isyana ulang tahun beberapa hari lalu dan sekarang kita semuanya merayakan bareng-bareng semua head office Oriflame Indonesia. Happy birthday Isyan. Oke. Guys, ucapin ya selamat ulang tahun buat Isyana. Dan Isyana pun surprise karena kaget banget. Karena lagi jualan produk Oriflame dan dikagetin. Lagi jualan Before we do our break, we can't see that you even have birthdays, but apparently you had that 2 days ago, so big congratulations. Wow. Kamu nanti makannya ya setelah buka puasa. Iya. Kamu mau taruh di sini biar kelihatan semua ini. Terima kasih semuanya. Bunganya juga. So sweet. Oke. Say about the whole Oriflame office is out there. Jadi guys, ini dia semuanya pada dada-dada boleh. Tuh semuanya. Jadi nggak hanya Pak FN aja, Mbak Tiwu sama Kakak Citra, tapi semuanya seluruh head office merayakan ulang tahun Isyan. Oke, kita lanjutin dagangannya Isyana karena dia lagi jualan terharu ya. Kita berhasil. Oke.
Oke, ini waktunya tinggal sebentar lagi guys. Jadi tadi panik. Dia lagi dagang sis, lagi dagang produk Lagi dagang parah banget dia langsung. Oke, tadi udah ada yang jawab belum? Ini Udah ada. Udah kayaknya Coba tadi. kamu tahu nggak kodenya? Tahu. Light beige neutral bener. Iya benar, light beige neutral 35783. Jadi nanti Mimin akan mencari jawaban yang paling pertama jawab di komen, itu yang akan dapetin the one yang baru, dan pastinya ditandatangani sama Isyan, ditandatangani sama Oriflame lagi, ditandatangani sama Isyan ya. Oke, kita akan ini dia tetap mau akan ada ininya loh, cake-nya. Buset ya. Oke, kita next question nih Nanta. Agak ke distract sedikit dengan surprise ulang tahunnya Isyan, nggak apa-apa. Kita masuk ke terakhir ya, karena kan bentar lagi udah habis ya untuk waktunya sendiri. Aku pengen tahu dong Isyan, yang aku dengar itu kamu tuh punya kamus bahasa besar Isyana. Ya ampun, research Ya, ini nggak ada di sini ya kan? Iya. Emang karena aku baca. Iya. Kamus besar bahasa Isyana. Yang tadi Isyan udah bilang Isyan tuh punya bisa 3 bahasa gitu kan ya. Prancis juga bisa gitu Basic kan. aja itu. Walaupun basic tapi kan tetap bisa gitu kan ya. Dan ternyata dia juga punya bahasa sendiri guys. Dan aku yakin bahwa teman-teman yang join training hari ini pun ada penggemar beratnya Isyan yang tahu gitu kan. Yang aku tahu banget adalah bahasa Piu. Piu itu artinya banget. itu kenapa kamu bisa ada muncul bahasa itu? Itu dari kecil banget, dari peak aku memang suka menciptakan bahasa sendiri, dan itu digunakan di rumah dan selalu berevolusi terus menerus sampai hari ini. Kayaknya mungkin yang tadinya tipis sekarang kalau di buku udah agak tebel kan ya, dan berubah-ubah. Jadi tadinya tuh banget tuh bukan piu, tapi apa aku lupa banget lah, udah trekaleo itu tuh banget tadinya. Tapi sekarang udah jadi piu gitu. Jadi bisa ganti-ganti gitu loh, ya ampun. Misalkan geometri yang piu pupu dingin banget ya gitu. Lucu banget sih. Tapi itu dipakai di rumah. Makanya pandemi kemarin nggak ketemu orang sama sekali. Sementara di rumah mas suami itu kan kalau ngomong bahasa aku ya pas ketemu orang lagi udah lupa vokabularinya manusia. Jadi kalau ngomong suka belibet karena sebenarnya kecampur. Takut keluarnya tuh bahasa yang digunain di rumah kan, jadi suka kayak salah gitu, jadinya begitu mungkin ya. Tapi suami ngerti kan dari kecil banget kenal kan, dia mengikuti evolusinya juga. Jangan-jangan dia sendiri juga punya bahasa sendiri sebenarnya, bahasa kalbu. Mungkin ya. Wow, Isyan punya bahasa sendiri. Begitu lah. Piu. Jadi kayak banget. Pak FN makasih piu ya. Ya ampun, dia punya bahasanya dia Pak FN. Oke, Isyan. Kalau nih sama Nanta, kalian punya bahasa sendiri nggak? Bahasa itu kode-kode Oriflame bahasanya. Betul. Bahasa Oriflame yang Isyan tadi sudah belajar apa itu arti welcome program dan bagaimana cara untuk bisa qualified welcome program, ya. Oke, sepertinya kita harus mengakhiri ya untuk special training bersama Isyana hari ini, dan juga nih sama Nanta. Aku ngucapin yang di Bali, terima kasih banyak banget karena di sana sudah jam ini aja udah mau 5:30 ya guys ya. Berarti 5:30 berarti di sana. Oh iya benar, udah 5:30 ya. Bentar lagi buka puasa. Masih puasa kan Isya? Masih puasa. Ini sama Nanta, terima kasih waktunya ya. Dan salam buat Tama. Tama mana? Tama muncul. Dia lagi main PS, Kak. Dia tahu. Kok di mute? Nih sama Nanta jangan di mute dulu. Iya. Main PS, Kak. Tamanya main PS. Ya ampun. Nanti Isyan tunggu ya, join ya, pokoknya dikasih kodenya. Jangan lupa kalian berdua harus main It Takes Two. Oke, ada pesan terakhirnya ya, pokoknya It Takes Two. Relationship banget gamenya. Baik. Pemenang ya. Oke, pemenang tadi Isyan, sebutin aja. Ini adalah Ella Angrat Karina. Congratulations. Iya, nanti kalau DM
alamat ya ke Instagram Oriflame, aku Oriflame ya. Ella Angrat Karina, jangan lupa sekali lagi tolong DM melalui Instagram alamat lengkap kamu biar dikirimin satu the one light beige neutral yang sama dengan Isyana pakai, berikut dengan tanda tangannya Isyana. Thank you. Kamu mau kasih lagi? Bebas sih. Boleh lagi kasih 2 lagi, jadi biar kita kasih 3. Kasih 3 ya. Oke. Ini semuanya tanda tangan kamu semua ya? Oh gitu. Apa ya? Yang tadi aja yang kita obrolin. Oh yaudah, aku kuliah di mana, negara apa? Boleh, kuliahnya ya. Oke, pertanyaannya Isyan tadi ya, kuliah di mana Isyan? Nama kampusnya aja. Wah, namanya susah loh. Oh, negaranya. Negaranya aja. Oke, gue tetapnya nambahin. Susah. Enggak kok, nggak susah sebenarnya. Ada yang jawab tuh. Oke, benar. Itu yang pertama. Yang di atas. Oke. Tadi ada Vincenzo, terus sama ada Il Sogno. Jadi akhirnya tahunya Italia. Ada udah paling di atas. Oke. Oh, itu yang paling lengkap tuh Edgar. Oh iya. Ya, negaranya. Oke. Yang paling cepat aja ya. Keduluan tuh katanya. Ya. Tapi by the way aku tadi belum sempat ngomongin terima kasih semua yang udah ngucapin happy birthday. Oh iya tadi banyak. Tadi terima kasih banyak ya doa baiknya. Terima kasih loh. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oke, udah ada ya. Berarti satu lagi terakhir. Satu lagi silakan. Itu juga ada yang benar tapi S1 sih Royal College of Music di London, Inggris. Oke, benar. Kalau kuliah yang pertamanya di Singapura, Nani yang lain di Singapura. Betul. Untuk Laila Rahmawati, congratulations. Yeay, selamat konfeti. Selamat konfeti. Laila, jangan lupa ya tadi sama seperti yang pemenang sebelumnya untuk DM-in aku Oriflame ya bukan story ya Instagram ya pokoknya untuk alamat lengkap kamu ya biar nanti dikirimin hadiahnya. Oke. Pertanyaan terakhir ini aja deh. Aku ulang tahun umur keberapa? Oke, aku tahu banget tuh. Isyana ulang tahun keberapa kemarin? Silakan. Kalau kamu penggemar beratnya, langsung. Benar. Ya, langsung aja Asriana. Silakan. Oke, Asri. Tadi Kok namanya? hilang? Oh, kecepet langsung. Asriana. Ya. Asriana Darmayanti Antari, betul. Yeay, konfeti lagi. Asriana, jangan lupa kamu harus DM-in aku Oriflame untuk kasih alamat lengkap kamu ya, biar dapat hadiah. Tapi bukan hanya sekedar hadiah, ada tanda tangan Isyana. Yeay. 25 tahun, ya ampun, amin banget. Oke, kalau kayak gitu sekali lagi kita ucapin terima kasih banyak untuk Isyana Nanta dan Isyana hari ini. Semoga kalian semuanya tambah sukses ke depannya dalam kondisi apapun ya. Pokoknya tetap hantam hajar terus sampai impian kalian itu tetap berhasil terus naik ya. Betul. Amin. Ya, keep moving ya. Yang tadi kita sudah jelaskan ya. Oke. Terima kasih Isyana. Terima kasih. Bye bye. Ya kita Oriflame kan. Bye-bye. Biar Isyan tahu. Ayo nih sama Nanta. Oke. Yuk. Ya, kamu tahu ya? Ya udah kamu aja yang ngelit. 1, 2, 3. Yes. Indonesia nomor 1. 90 days 2021. Gue nanti nepok-nepok ini kok gak ngomong-ngomong. Tapi nepok doang ya. Gue nepok kayak nepok nyamuk dong sih. Terima kasih guys. Terima kasih.